di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Itu bukan urusanmu. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku. Yohanes 21 ayat 22. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya rencana dan kehendak sendiri bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak berkewajiban memperlakukan kita sama seperti Ia memperlakukan orang lain. Kita tidak perlu merepotkan diri karena hal itu sepenuhnya adalah wewenang Tuhan. Apabila kita mengikut Tuhan dengan serius, kita tidak akan punya waktu untuk memikirkan bagaimana Tuhan memperlakukan orang-orang di sekitar kita, karena itu bukanlah urusan kita. Perikop ini merupakan reaksi Petrus terhadap nasibnya sendiri, ayat 19a. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Petrus tidak ingin sendirian mengalami situasi itu dalam kaitannya dengan panggilan mengikut Yesus. Itu sebabnya ia bertanya tentang bagaimana nasib Yohanes. Yesus ingin mentransformasi cara berpikir Petrus. Ia menginginkan agar Petrus berfokus pada tugas utamanya dan tidak membandingkan diri dengan murid yang lain. Lebih dalam, kita melihat 3 tokoh utama dalam teks ini. 1. Yohanes. Bagaimana Yohanes digambarkan? Ia tidak menyebutkan namanya sendiri. Sepertinya beranggapan bahwa namanya tidak layak dituliskan dalam catatan ini. Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus, lebih khusus dari yang lainnya. Ia selalu berada sedekat mungkin dengan Yesus, supaya dapat mendengar perkataannya. Betapa inginnya Yohanes untuk selalu bersama dengan Yesus. Di mana Yesus berada, di situ juga hambanya ini berada. Dalam perikop ini, nampaknya Yesus ingin berbicara secara pribadi dengan Petrus saja. Namun karena kasihnya yang begitu besar kepada gurunya itu, Yohanes menyusulnya. Seakan ia tidak mau kehilangan kesempatan untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebagai contoh, perintah ikutlah aku diberikan kepada Petrus. Tetapi Yohanes mengingat perkataan itu bagi dirinya dan dituliskan kepada semua murid Yesus. Ia menerima perkataan Yesus untuk dirinya dan membagikannya. 2. Petrus ayat 21. Perikop sebelumnya menjelaskan tentang pertanyaan Yesus kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus akan mengalami krisis percaya diri karena 3 kali Yesus bertanya demikian. Dalam kondisi itu, Petrus memandang kepada dirinya sendiri, kemudian memandang kepada Yohanes, ayat 20. Pertanyaan yang diajukan Petrus mengenai Yohanes adalah, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ayat 21. Petrus mulai membanding-bandingkan dirinya dengan Yohanes sebagai salah satu ciri benih iri hati telah tertanam dalam hatinya. Yang ada di dalam benak Petrus adalah, di sini ada muridmu yang sangat engkau kasihi, yang tidak pernah merusak perkenananmu seperti yang pernah aku lakukan. Tidakkah engkau mengatakan sesuatu padanya mengenai tugasnya, cara matinya? Petrus lebih peduli terhadap orang lain daripada dirinya sendiri. Ia cenderung untuk sibuk dalam urusan orang lain, tetapi melalaikan tugasnya sendiri. Ia lebih sibuk menghakimi orang lain dan memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan tentang keberadaan orang lain. 3. Yesus ayat 22 sampai 23. Ada beberapa pengajaran yang disampaikan Yesus dalam perikop ini, yakni pertama, Yesus mengajarkan untuk menempatkan kehendak Tuhan di atas segalanya. Jikalau aku menghendaki, ayat 22. Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkan jalan hidup setiap orang. Beberapa muridnya akan bertahan sampai titik darah penghabisan sebagai martir. Namun murid yang dikasihinya tidak memperoleh kesempatan itu. Inilah kedaulatan Tuhan atas hidup setiap orang,
dan setiap orang hanya menaati kehendaknya. Kedua, Yesus mengajarkan agar tidak memberi penilaian terhadap orang lain. Itu bukan urusan. Ayat 22. Tidak penting bagi Petrus untuk mengetahui kapan, di mana atau bagaimana Yohanes akan mati. Yesus telah memberitahu kepada Petrus bagaimana ia akan mati, dan itu cukup bagi Petrus untuk mengetahuinya. Ketiga, Yesus mengajarkan untuk fokus mengikut Tuhan. Tetapi engkau ikutlah aku. Ayat 22. Urusan orang lain tidak perlu dicampuri. Hal yang benar-benar merupakan urusan murid Kristus adalah tugas yang harus dilakukan mulai dari sekarang. Sahabat Iktus belajar dari Yohanes untuk tetap fokus kepada Tuhan dalam setiap kesempatan, selalu menyadari bahwa setiap kali firman-Nya disampaikan, maka sesungguhnya Tuhan sedang berbicara kepada kita dan bukan hanya untuk orang lain. Mengasihi Yesus dengan segenap hati ditunjukkan melalui kerinduan kita untuk duduk dekat dengan Yesus, dengan memiliki kehidupan doa dan firman Tuhan yang sehat. Inilah cara satu-satunya agar saya tidak cenderung ingin tahu tentang orang lain dan menjadi iri hati. Saya tidak menginginkan benih iri hati tertanam dalam hati saya. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat mengendalikan semua peristiwa dalam hidup, dan itu baik bagi setiap orang. Tanggung jawab saya bukan untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah dan akan terjadi, baik bagi saya maupun orang lain. Tapi pertanggungjawaban saya adalah bagaimana saya mengerjakan setiap tugas yang dipercayakan kepada saya. Ikut Yesus adalah fokus hidup saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya selalu ingin berada dekat dengan Tuhan Yesus? Hal apa yang seringkali membuat saya ingin mengurusi urusan orang lain? Apa yang seharusnya menjadi fokus hidup saya? Tuhan Yesus, seringkali Engkau mendapati diri saya sibuk mengurusi urusan orang lain, bahkan membuat saya melalaikan tanggung jawab saya untuk mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mau menjadi iri hati, tetapi saya mau melihat-Mu sebagai pengendali hidup saya. Saya hanya mau taat kepadamu. Menjadi pengikut Kristus yang sejati sampai mati adalah doa saya. Pakailah saya untuk fokus pada kehendak-Mu. Amin. Jangan mengurusi apa yang Tuhan kehendaki bagi orang lain, tetapi fokuslah pada apa yang Tuhan kehendaki bagi dirimu. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.